Halo, balik lagi ke channel saya. Kalau kalian baru pertama kali di channel saya, nama saya Ana Christina ya. Kalian bisa panggil saya Ana atau Christina, terserah kalian. Di video saya kali ini, saya mau menjawab beberapa pertanyaan yang ada di komen seputar tentang perawat di Jepang ya. Pertanyaan pertama yaitu dari Nur Rahma ya. Ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang aku udah langsung jawab di kolom jawabnya, tapi mungkin ada beberapa dari kalian yang nggak nonton videonya atau nggak baca komennya ke bawah, jadi mendingan aku ulang sekali lagi aja biar nggak ada yang ngulang-ngulang gitu ya pertanyaannya. Pertanyaan pertama yaitu dari Nur Rahma. Kak, aku mau tanya, tapi pas di Indo kuliah nurse juga nggak? Jawabannya adalah iya. Kalau kalian berkeinginan untuk daftar sebagai kanggosi, itu kalian harus punya ijazah perawat di Indonesia dan sudah bekerja di rumah sakit di Indonesia minimal 2 tahun ya. Saya juga pas di Indonesia kuliah saya hanya D3 keperawatan ya, saya bukan S1. Terus pertanyaan selanjutnya adalah dari Nita Dwianti. Pertanyaannya adalah, perbedaan Jun Kanggosi dan Seikanggosi apa Mbak? Lalu proses dari Jun Kanggosi menjadi Seikanggosi bagaimana? Pertanyaan ini juga sama, maksudnya sama dengan pertanyaannya Noviana ya. Mbak Ana mau tanya dong, perbedaan Jun Kanggosi atau enrolled nurse dan Seikanggosi atau registered nurse itu apa Mbak? Lalu proses untuk menjadi Jun Kanggosi menjadi Seikanggosi bagaimana? Butuh waktu berapa lama untuk bisa menjadi Seikanggosi? Dari video saya yang lalu, saya jelasin kalau Jepang itu ada yang namanya Jun Kanggosi dan ada yang namanya Seikanggosi ya. Saya cuma bilang enrolled nurse dan registered nurse. Mungkin kalian bingung ya, maksudnya gimana yang enrolled nurse dan maksudnya gimana yang registered nurse itu. Oke, saya jawab sekarang. Maksudnya itu perawat itu ada tingkatannya ya. Jadi yang Seikanggosi itu lebih di atas daripada Jun Kanggosi. Untuk tugasnya sebenarnya ya, Jun Kanggosi ini dapat perintah dari si Seikanggosi ini karena levelnya Seikanggosi itu lebih tinggi daripada yang Jun Kanggosi ini ya. Dan juga kalau misalnya kalian mau menjadi shicho atau orang penting di rumah sakit, kalian nggak bisa hanya dengan ijazah Jun Kanggosi ya, kalian harus punya ijazah Seikanggosi. Ada beberapa rumah sakit di Jepang yang mereka itu hanya menerima Seikanggosi, mereka nggak menerima Jun Kanggosi lagi ya. Dan beberapa dari sekolah Jun Kanggosi itu juga sudah mulai ditutup karena Jepang sudah mulai kayak di Indonesia lah ya, D3-nya udah sedikit, mereka pada mengupgrade jadi S1 ya, mungkin itu kali ya perbedaannya. Terus selanjutnya proses untuk menjadi Jun Kanggosi menjadi Seikanggosi bagaimana? Maksudnya proses dari Jun Kanggosi menjadi Seikanggosi. Jadi kalau orang Jepang itu, kalau mereka itu Jun Kanggosi dan mereka mau menjadi Seikanggosi, mereka harus sekolah lagi ya, kalau nggak salah 2 tahun. Kebanyakan sih mereka sekolah sambil kerja ya, karena mereka udah pegang license-nya Jun Kanggosi, jadi mereka bisa kerja di rumah sakit yang menerima Jun Kanggosi. Oh ya, satu lagi perbedaannya itu gajinya pun berbeda ya, karena gajinya Seikanggosi itu di atas Jun Kanggosi. Nanti untuk berapanya saya jelaskan nanti ya di video saya mungkin yang berikutnya. Terus pertanyaan selanjutnya adalah dari Dewi Seruniati. Mbak, gaji perawat di Jepang berapa? Dan kalau mata minus, masih boleh nggak kerja jadi perawat di Jepang itu? Terima kasih sebelumnya. Untuk yang mata minus, saya juga mata saya minus ya. Saya pakai kontak lens atau saya pakai kacamata kalau saya kerja ya. Terus untuk gaji perawat di Jepang. Nah, sebenarnya saya itu agak bingung ya kalau kalian bertanya gaji perawat. Maksud kalian gaji perawat itu di Indonesianya sebagai perawat, kemudian datang ke Jepang sebagai calon kanggosi atau sebagai calon kaigo fukushiki, itu nantinya akan berbeda. Dan berbeda lagi kalau kalian sudah mendapatkan
ijazah ya, itu nanti gajinya juga akan beda pula. Pertanyaan yang lain adalah dari Noviana juga. Halo Mbak Ana, mau tanya dong, kalau syarat ikut Kanggosi minimal bekerja kan 2 tahun sebagai perawat di Indonesia. Kalau di Jepang sendiri ada perbedaan tidak ya dari lulusan D3 atau S1 nurse ya? Dan saya jawab di sini, saya tekankan sekali lagi, kalian mau D3, kalian mau S1 nurse, kalau kalian datang ke Jepang, ijazah kalian itu nggak kepake ya. Jadi nggak ada perbedaan mau kalian D3 atau mau kalian S1, itu sama sekali nggak ada perbedaan. Yang berbeda itu adalah kalau kalian udah punya license-nya di Jepang ya. Yang selanjutnya adalah dari Ria, harus mahir bahasa Inggris nggak kakak? Aku udah 8 tahun kerja di rumah sakit Serui Papua. Salam kenal ya kakak. Salam balik. Nggak harus mahir bahasa Inggris, karena bahasa Inggris saya juga jelek ya. Saya nggak pinter bahasa Inggris, dan pertama kali saya datang ke Jepang juga saya nggak pinter bahasa Jepang ya, tahu sedikit-sedikit ya, paling taunya arigatou gozaimasu ya, begitulah. Terus nanti kalau kalian udah datang ke Jepang nanti akan perlahan-perlahan otomatis. Pertanyaan selanjutnya ya, kalau untuk farmasi bisa kerja di Jepang nggak kak? Saya nggak tahu sekarang itu peraturannya gimana, cuman kalau dulu angkatan saya ya, pertama-pertama itu untuk yang Kanggosi itu harus dari perawat, untuk yang Kaigo Fugushishi itu bisa dari umum. Ini yang dulu ya, angkatan saya. Tapi untuk yang sekarang ini, terus terang saya nggak tahu, kalian bisa langsung cek ke websitenya BNP2TKI. Terus selanjutnya ya, dari RRJ Motovlog. Kalau yang untuk S1 itu banyak nggak di sana mbak? Kan sekarang S1 wajib nurse, berarti S1 nurse baru bisa daftar ke BNP2TKI. Itu seleksi yang matching itu gimana mbak? Boleh dong buat video gimana sih awal-awalnya ke Jepang? Kan syaratnya untuk ke Jepang itu kan harus punya pengalaman bekerja di Indonesia selama 2 tahun ya. Kalau kalian S1 dan kalian nggak punya nurse, mungkin kalian nggak bisa bekerja di rumah sakit ya. Saya nggak tahu itu karena saya bukan S1 nurse. Dan setelah kalian S1 dan ngambil nurse, dan kalian bekerja di rumah sakit dulu, baru kalian bisa mendaftar. Kalau nggak salah ya, S1 nurse itu dia pengalaman kerja 1 tahun aja boleh mendaftar. Tapi kalau yang D3 harus pengalamannya 2 tahun minimal. Dari seorang YouTuber juga, Matera, dia bertanya, halo Mbak Ana, perlu berapa lama untuk menyesuaikan supaya bisa paham dialek yang digunakan pasien di Jepang? Di rumah sakit yang sama, ada banyak pekerja dari Indonesia juga nggak? Menarik nih pengalamannya. Terima kasih untuk Matera. Oh ya, Matera ini punya channel YouTube. Kalian pasti udah tahu ya. Kalian bisa subscribe ke beliau. Vlog-vlog mereka itu menarik sekali. Untuk berapa lamanya itu mungkin tergantung orangnya, dan kalau untuk saya sendiri sih tahu-tahu udah kebawa aja sama dialek mereka. Kalau untuk menyesuaikan itu saya rasa akan mengalir begitu saja ya. Cuman kalau kalian banyak berkomunikasi, mereka akan kasih tahu ke kita gitu. Kalau mereka misalnya bilang apa gitu dan kita nggak ngerti, terus kita tanya balik, ini maksudnya apa gitu, mereka akan ngajarin seiring berjalannya waktu. Terus pertanyaan selanjutnya yaitu dari Mas Sudrajat Jiwandono. Terima kasih kak sudah dibuatin videonya. Oh iya kak, nanti ditambahin materi Kokashikeng tentang materi apa aja, berapa soalnya, dan tipe soalnya seperti apa. Terima kasih banyak. Untuk materinya itu banyak sekali ya. Saya nggak bisa sebutin satu-satu di sini karena itu sangat banyak sekali, dan lebih baik kalian itu membeli bukunya yang khusus untuk Kokashikeng. Itu akan lebih membantu ya. Terus dari Mas Syukurohim, keren kak bikin video tentang sistem shift di sana dan pola kerja di rumah sakit sana dong, terima kasih. Tentang shift di Jepang saya nggak tahu ya kalau di rumah sakit lain, tapi kalau di rumah sakit tempat saya bekerja itu, jadi itu ada shift pagi atau niking ya, dinas malam atau yaking. Jadi cuman ada 2 shift pagi dan shift malam. Kalau shift malam itu dihitungnya itu 2 kali shift pagi ya. Jadi kan kalau jam kerjanya di Jepang itu kan 5 hari kerja dan 2 harinya itu libur. Jadi kalau misalnya kalian dinas malam itu 1 kali dinas malam itu dihitung 2. Seminggu bisa misalnya dinas malam lagi, terus dinas pagi, udah seminggu itu aja cuma 3 kali, bisa jadi begitu ya. Tapi kalau dinas malam itu karena panjang,
Jadi ini bukan main, itu harus menghandle sendiri ya, 1 orang atau 2 orang gitu. Ya, itu tadi adalah beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom komen. Dan kalau kalian mempunyai pertanyaan, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di komen. Dan jangan lupa untuk di like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya. Bye bye.